Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengisi e-hack. E-hack itu adalah Electronic Health Alert Card. Jadi kartu kewaspadaan untuk kesehatan gitu. Nah dulu sempat pas waktu pandemi awal-awal itu kalau mau masuk bandara harus ngisi e-hack gitu kan. Aplikasinya berbeda. Akan tetapi saat ini saya akan memberikan tutorial terkini mengenai bagaimana kita mengisi e-hack di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Sebagaimana di video tutorial saya sebelumnya tentang mendownload dan mencetak sertifikat, maksudnya itu dicetak tuh di save di foto gitu ya. Kemudian tentang aplikasi Peduli Lindungi. Nah, saat ini ketika kita ingin bepergian keluar kota, biasanya itu ada beberapa persyaratan gitu. Dan di sini saya akan memberikan tips sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami. Kemarin setelah dibukanya PPKM, akhirnya kita coba jalan keluar kota dan itu luar biasa kalau misalkan kita tidak tahu itu agak ribet dalam mengisi e-hack gitu karena di tempat situ langsung kita mengisi gitu. Nah, lalu apa kira-kira yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan perjalanan keluar kota? Yang pertama yaitu kita harus melakukan pemeriksaan antigen ya. Kalau nggak antigen PCR sekarang sudah mulai murah ya antigen dan PCR itu. Dan kalau bisa, ini tipsnya nih, tes antigen dan PCR-nya di klinik ataupun di tempat yang memang sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi gitu. Karena nanti di bandara ataupun di stasiun itu biasanya dicek gitu hasil tes antigen dan PCR-nya. Kalau untuk antigen kalau tidak salah 1 kali 24 jam dan kalau untuk PCR 2 kali 24 jam. Itu pun kalau tidak salah beda harganya. Nah, jadi satu tes antigen di tempat atau di klinik dimanapun yang memang sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Anda bisa tanya, apakah ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi gitu. Terus kalau misalkan nggak terintegrasi gimana? Apakah bisa? Oh bisa, tetap bisa. Misalkan hasilnya adalah surat hasil antigen atau surat hasil PCR. Tapi nanti di bandara ataupun di stasiun itu akan ngantri gitu. Beda dengan yang sudah ada di aplikasi. Nah biasanya ketika setelah kita antigen, sekitar 3 atau 4 jam lah itu ada hasilnya langsung masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian selanjutnya kita mengisi e-hack. Jadi kemarin itu saya coba berangkat ke Belitung. Di bandara itu kita mulai masuk, kemudian dicek barang-barang. Setelah itu saya lihat kok antrian panjang gitu kan. Kirain saya itu ngantri untuk menyerahkan hasil antigen atau apa gitu kan. Karena kan selain surat saya pun dapat notifikasi di aplikasi Peduli Lindungi gitu. Dan ternyata itu memang antrian untuk pemeriksaan hasil tes antigen dan PCR. Kalau misalkan yang menggunakan surat, karena saya sudah ada di aplikasi, akhirnya saya langsung lewat, tinggal di scan hasilnya itu, kemudian langsung lewat. Kalau misalkan yang PCR itu juga sama. Kalau sudah ada langsung lewat. Kemudian yang selanjutnya yaitu diisi e-hack. Jadi dari mana mau kemana gitu, itu harus diisi. Nah saat ini saya coba akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengisi e-hack ya. Jadi di HP kita itu harus sudah ada dulu aplikasi Peduli Lindungi. Baik, coba saya demonstrasikan ya supaya tidak salah. Di sini saya coba sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi, oke. Mungkin berbeda antara App Store dan Play Store nanti hasilnya ya. Kalau di App Store itu seperti ini, di sini ada entering public space. Kalau kita masuk ke manapun kita harus scan. Biasanya kalau yang memang gedungnya itu minta untuk kita scan ke tempat itu. Kemudian ada vaksin sertifikat atau sertifikat vaksin. Kebetulan ini saya bahasa Inggris ya. Kemudian ada COVID-19 test result, hasil tes antigennya ataupun hasil tes PCR. Nanti muncul di sini kalau kita sudah melakukan tes antigen atau PCR gitu. Karena saya di sini sudah lewat, ya, udah hampir seminggu yang lalu, jadi sudah hilang. Berlakunya hanya 3 hari ya, 3 hari baru dia hilang. Kemudian selanjutnya ada e-hack. Nah ini Electronic Health Alert Card. Kita coba pilih e-hack di sini, e-hack klik. Nah, di sini kita mulai coba isi, ada my e-hack, ada create e-hack paling atas ya, ada my e-hack. Kemudian ada traveling guide. Kalau traveling guide ini hanya panduan-panduan kita melakukan perjalanan agar selalu menjaga kesehatan gitu ya. Tips-tips yang untuk pencegahan COVID lah, penyebaran COVID. Kemudian kita klik create e-hack. Nah, di sini create e-hack. Nah, nanti kita muncul di sini menu
domestik apa internasional gitu. Kalau misalkan kita mau berangkatnya masih di Indonesia, berarti kita coba klik domestik. Kalau internasional berarti kita klik internasional. Nanti di sini ada pilihan juga melalui jalur udara, melalui jalur laut, atau jalur darat gitu ya. Nah, kita klik misalkan kemarin saya melakukan perjalanan melalui udara. Kemudian di sini sudah ada data kita. Kemudian selanjutnya ada travel purpose atau tujuan perjalanannya kita mau kemana gitu ya. Kita bisa pilih turis, bisnis. Kemarin saya melakukan perjalanan bisnis. Kemudian setelah itu kita klik next. Kalau kita melalui udara, itu airline nama pesawatnya apa? Saya isi di sini Garuda Indonesia misalkan. Kemudian keberangkatannya dari mana? Yang kedua yaitu transportasi. Saya menggunakan Garuda dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian tiba di Yogyakarta International Airport, kemudian flight numbernya berapa, seatnya berapa, ada di boarding pass biasanya. Kemudian keberangkatan tanggal berapa, nyampe juga tanggal berapa. Destinasi, nah nanti di sana itu kita mau kemana aja gitu ya, itu ditulis secara lengkap. Kemudian kita klik next. Nah di sini selanjutnya langkah ketiga yaitu untuk pernyataan kesehatan. Apakah kita punya keluhan dalam hal kesehatan? Kalau punya klik yes, kalau tidak klik no. Kalau punya klik yes, misalkan apa nih, mata merah atau apa gitu, batuk, demam, itu bisa diklik. Kalau tidak ada kita klik no. Kemudian setelah itu kita klik next. Setelah klik next maka muncul konfirmasi seperti ini, dan kemudian kita klik confirm next. Nah maka nanti ada hasilnya seperti ini ya. QR code ini di bandara tujuan di scan, biasanya di scan. Jadi ketika kita sampai turun dari pesawat, jalan, ada pemeriksaan lagi, yaitu nyeken e-hack ini gitu. Dan e-hack ini harus sudah kita isi. Biasanya kalau yang belum mengisi, itu banyak banget di bandara itu, semuanya pada nunduk aja megang HP mengisi beginian. Tapi karena kita sudah ngisi, kita tinggal tunjukkan aja ini gitu. Setelah itu sudah lolos. Sehingga pengisian ini tuh sudah dilakukan sebelum kita sampai, sebelum keberangkatan. Biasanya di bandara keberangkatan tuh nggak ada ya pemeriksaan e-hack, tapi bandara tempat tiba biasanya. Saya nggak tahu kalau di jalur laut seperti apa, atau di stasiun kereta mungkin sama juga. Ketika sampai kota tujuan maka diperiksa ini gitu, dari mana, sehingga dari Peduli Lindungi di database-nya ketahuan, oh ini banyak pengunjung dari mana yang kesini, sehingga terdeteksi gitu ya. Nah ini contohnya beberapa yang sudah saya kunjungi dari Kabupaten Belitung ke Tangerang Selatan, dari Kota Tangerang Selatan ke Sleman, dari Sleman ke Tangerang Selatan. Seperti itu sih tipsnya, mudah-mudahan perjalanan kalian menyenangkan. Yang pasti aplikasi Peduli Lindungi ini harus ada memang di handphone kita, karena setiap masuk kemanapun itu sekarang rata-rata diminta QR code-nya gitu. Kemudian kalau untuk bepergian tadi itu harus mengisi e-hack, karena di kota tujuan biasanya kita ditagih e-hack gitu. Kalau di bandara tujuan, di stasiun tujuan, di pelabuhan tujuan itu ditanya tentang mana e-hacknya kan, sehingga kita ketahuan mau kemana gitu. Mudah-mudahan membantu. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.